Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Data Analytic for Business yang meragontakan saya sendiri Angelina Pindiseran dengan NIM 2005520077, Deva Putri Damayanti dengan NIM 2005520052, Acara Andin Syarani dengan NIM 2005520057, dan yang terakhir Adinda Yunita Siswananti yang dengan NIM 2005520075. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas tentang analisa klasifikasi menggunakan algoritma KNN dan Naive Bayes. Untuk algoritma KNN sendiri, di sini kami mengambil contoh data dari kelopak dan mahkota bunga. Dan untuk data Naive Bayes-nya, kelompok kami mengambil contoh data penderita penyakit diabetes. Sebelum masuk pada pembahasan contohnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu KNN. Jadi, algoritma KNN sendiri adalah salah satu jenis algoritma pembelajaran mesin terawasi, di mana algoritma ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya persamaan antara dua data, yaitu data baru dan data lama. Algoritma KNN ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, untuk kelebihannya adalah yang pertama, mudah diterapkan, yang kedua, mudah beradaptasi, yang ketiga, memiliki sedikit hipermeter. Dan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, tidak berfungsi dengan baik pada dataset berukuran besar. Yang kedua, kurang cocok untuk dimensi tinggi. Yang ketiga, perlu penskalaan fitur. Dan yang terakhir, sensitif terhadap noise data, missing value, dan outliers. Berikutnya, saya akan menjelaskan contoh penerapan data KNN, kelopak, dan mahkota bunga yang dioperasikan dengan menggunakan aplikasi Google Kaggle. Langkah yang pertama yaitu masuk akun pada Google Kaggle masing-masing. Kemudian muncul tampilan Home, lalu klik masuk bagian code, lalu klik New Your Work. Selanjutnya yaitu import data yang akan dibutuhkan. Kemudian data di atas merupakan ukuran mahkota dan kelopak bunga berdasarkan panjang dan lebar. Kemudian kita perlu memverifikasi fitur-fitur dari tipe data mana yang akan digunakan. Kemudian kita dapat menggunakan fungsi info untuk melakukan hal yang sama. Kita juga dapat melihat bahwa semua fitur kecuali spesies bertipe data float dan spesies bertipe data objek atau kategori. Selanjutnya, gunakan fungsi description untuk melihat statistik dataset seperti rata-rata, median, modus, dan standar variasi. Berikutnya, hasil output yang keluar yaitu menampilkan rata-rata kelopak bunga dan mahkota bunga berdasarkan panjang dan lebarnya. Selanjutnya, gunakan fungsi space untuk menemukan dimensi kerangka data yang mengembalikan nilai tuple baris dan kolom. Dalam kumpulan data kami memiliki 150 baris atau catatan dan 6 kolom atau fitur. Selanjutnya, dari data di atas, kita memiliki 1 kolom kategori dan 5 kolom numerik. Selanjutnya, kami tidak memiliki nilai yang hilang karena pada algoritma yang menerima data kategori, kami akan menyediakan kolom space menggunakan label encode dari skip length.
Selanjutnya, hasil output yaitu pada variabel X berisi tentang atribut, sedangkan variabel Y berisikan label. Perintah di atas membagi dataset menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Hal ini menunjukkan bahwa dari total 150 record, set pelatihan akan berisi 120 record dan set pengujian berisi 30 record tersebut. Sebelum membuat prediksi yang sebenarnya, selalu merupakan praktik yang baik untuk menskalakan vektor sehingga semua dapat dievaluasi secara seragam atau samaan. Pertama adalah mengimpor kelas KNeighbors Classifier dari pustaka sklearn-neighbors. Baris kedua, kelas ini diinisialisasi dengan satu parameter yaitu n-neighbors. Ini pada dasarnya adalah nilai untuk K. Tidak ada nilai ideal untuk K dan dipilih setelah pengujian dan evaluasi. Namun untuk memulai 5 tampaknya menjadi nilai yang paling umum digunakan untuk algoritma KNN. Hasilnya menunjukkan bahwa algoritma KNN kami mampu mengklasifikasikan 30 record dalam set pengujian dalam akurasi 100% yang sangat bagus. Meskipun algoritma berjalan sangat baik dengan kumpulan data ini, jangan mengharapkan hasil yang sama dengan semua aplikasi. Seperti disebutkan sebelumnya, KNN tidak selalu bekerja dengan baik dengan dimensi tinggi atau fitur kategorikal. Dari output kita dapat melihat bahwa mean error adalah 0 ketika nilai K antara 1 dan 48. Ingat, ini menjalankan validasi 5 kali lipat 49 kali. Algoritma bekerja paling baik dengan 2 neighbors. Selanjutnya kita memasuki naive Bayes yang menjelaskan tentang diabetes. Naive Bayes merupakan metode pengklasifikasian berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang agar dapat dipergunakan dengan asumsi antar variabel menjelas saling bebas atau independen. Tipe algoritma naive Bayes. Algoritma ini memiliki beberapa tipe antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Bernoulli naive Bayes. Yang kedua, naive Bayes multinominal. Yang ketiga, Gaussian naive Bayes. Manfaat naive Bayes. Algoritma naive Bayes memiliki banyak manfaat sehingga banyak digunakan di berbagai aspek kehidupan antara lain. Yang pertama, real-time prediction. Yang kedua, multi-class prediction. Di sini naive Bayes dapat memprediksi probabilitas beberapa kelas variabel target. Yang ketiga, test classification. Digunakan untuk membuat test classification. Dan yang terakhir, recommendation system. Digunakan untuk proyek data mining untuk menyaring informasi yang tidak terlihat. Berikut informasi Bayes diperlukan. Data di atas merupakan data glukosa atau tekanan darah untuk mengklasifikasi apakah pasien menderita diabetes atau tidak. Gunakan fungsi shape untuk menemukan dimensi kerangka data yang mengembalikan nilai tupel baris dan kolom. Dalam kumpulan data kami memiliki 99,5 baris atau catatan dan 2 kolom atau fitur. Kita dapat mendeskripsikan data dalam X-head untuk menampilkan nilai minimum dan maksimum setiap kolom. Berikut klasifikasi Gaussian. Pengklasifikasian ini digunakan ketika nilai prediktor kontinu dan diharapkan mengikuti distribusi Gaussian.
Skor akurasi di atas mencerminkan seberapa sukses model Gaussian Naïve Bayes kami dalam memprediksi diabetes menggunakan data uji dengan hasil skor yang tercantum di atas. Selanjutnya ada Bernoulli. Ketika prediktor bersifat Boolean dan seharusnya mengikuti distribusi Bernoulli, pengklasifikasian ini digunakan. Skor akurasi di atas mencerminkan seberapa sukses model Bernoulli Naïve Bayes kami dalam memprediksi diabetes menggunakan data uji dengan hasil skor yang tercantum di atas. Selanjutnya ada multinominal. Pengklasifikasian ini memanfaatkan distribusi multinominal dan sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan klasifikasi dokumen atau teks. Skor akurasi di atas mencerminkan seberapa sukses model multinominal Naïve Bayes kami dalam memprediksi diabetes menggunakan data uji dengan hasil skor yang tercantum di atas. Selanjutnya ada perbandingan hasil. Kami menyetel tema dalam kode di bawah ini dan kemudian memplot bar plot untuk melihat apakah perubahan telah dilakukan. Pada kode di bawah ini, tema style diatur ke weight grade. Kemudian sebuah plot diinisialisasi untuk melihat plot dan parameter X dan Y dari bar. Plot adalah daftar yang berisi nilai untuk diplot. Di atas, data merupakan hasil dari perbandingan berbagai klasifikasi yang sudah kita gunakan. Masukkan di atas berdasarkan trend scores. Data di atas merupakan hasil dari perbandingan berbagai klasifikasi yang sudah kita masukkan di atas berdasarkan test scores. Sekian pemaparan tugas dari kelompok kami tentang analisa klasifikasi menggunakan algoritma KNN dan Naïve Bayes. Mohon maaf bila dalam presentasi ini banyak terdapat kesalahan. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 7 menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga video presentasi ini dapat berguna untuk kita semua.